masuk ke presan, ambil karung. Nah, setelah itu saya beres-beres karena banyak bahan yang berserakan di lantai, Pak. Itu awalnya. Nah, waktu pas jam 8:30 ada orang dari bagian lain kasih tahu saya bahwa mesin tersebut macet, tidak mengirim. Tahu tersebut terlalu padat. Terus saya benerin seperti biasa lah, seperti biasa saya kerja sesuai SOP. Saya kan seperti biasa kerja saya. Kalau macet kan pasti itu macet, pasti bahannya terlalu banyak, alias siap banyak. Jadi saya bersihin dulu supaya tidak terlalu banyak bahannya. Pas saya mau bersihin, tangan saya kesedot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan media Penkes dan Jejak Kasus. Sesuai dengan informasi yang kami terima, ya, bahwa ada salah satu korban kecelakaan di salah satu pabrik yang ada di Majalaya. Untuk lebih lengkapnya, kami akan terjun langsung ke lapangan dan bertemu dengan saudara Gugun Yusuf, salah satu korban, ya. Kemudian dan saudara Ari, itu adiknya korban. Mungkin supaya lebih jelasnya, kami akan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan awal terjadinya kecelakaan tersebut. Gimana, Ari? Kurang Ari. Ya, awalnya saya seperti biasa kerja seperti biasa, masuk jam 6, pulang jam 2. Waktu itu saya sekitaran jam 7:30 saya masuk ke presan, ambil karung. Nah, setelah itu saya beres-beres karena banyak bahan yang berserakan di lantai, Pak. Itu awalnya. Nah, waktu pas jam 8:30 ada orang dari bagian lain kasih tahu saya bahwa mesin tersebut macet, tidak mengirim. Tahu tersebut terlalu padat. Terus saya benerin seperti biasa lah, seperti biasa saya kerja sesuai SOP. Saya kan seperti biasa kerja saya. Kalau macet kan pasti itu macet, pasti bahannya terlalu banyak, alias siap banyak. Jadi saya bersihin dulu supaya tidak terlalu banyak bahannya. Pas saya mau bersihin, tangan saya kesedot. Gitu. Itu sekitar jam berapa tuh? 8:30 pas kejadian. Ya. Itu hari apa tuh? Hari Selasa. Tanggal 19 Desember 2023 ya. Nah, ini udah berapa tahun kerja di sana? Udah lama, kurang lebih 3 tahunan lah. 3 tahun. Nah, di situ masuk BPJS tenaga kerja nggak? Awalnya masuk, cuman sekarang stop. Kenapa? Karena pihak perusahaan ada masalah kasus. Kasus apa? BPJS-nya ada yang korupsi. Jadi belum bisa dilanjutkan lagi. Harus stop dulu. Terus yang korupsinya keluar atau masih di situ? Kata orang masih udah dikeluarin. Ya kalau dikeluarin bertanggung jawab, nggak ada tanggung jawab makanya kabur kan. Nah itulah fungsi ya ada BPJS itu gitu ya. Kalau ada kecelakaan terjadinya ini. Setelah berapa lama itu tidak ada BPJS? Hampir lama, Pak. Nah, kita masuk BPJS kira-kira berapa lama? Masuk. Ya, masuk sampai di stopnya tuh. Ada setahun? Habis tahun awal November, kalau salah November 2022 dipotong gitu ya. Iya. Terus gaji berapa sekarang di sana? UMR nggak? Sekarang harian. Harian.
Berapa per hari? 85 85.000 sampai jam berapa? ke jam 2 Dari jam 6 jam 6 berapa ya? Berarti jam 6 sampai jam 2 ya? 10, 12 jam? 8 jam. Tidak ada uang makan? Tidak. Jadi segitu aja dapat ya. Dibayarnya setiap apa? Setiap minggu? Setiap bulan. Nah, jadi banyak pekerjaannya kan? Karyawannya banyak. Jadi semuanya sekarang tidak punya BPJS berarti? Tidak ya. Jadi sekarang Pak cuman jalan satu gedung dulu. Oh, jadi ada yang di stop? Iya, ada yang stop gedung yang lain gitu karena perusahaan lagi down gitu, dari nol lagi. Oh gitu. Jadi hanya beberapa orang karyawan sekarang yang satu shift itu sekitar 29. berapa sih? 3 shift. Kurang dari 100 dong. Ya, kurang dari 100. Nah, begitu kejadian itu kita celaka ya. Terus gimana itu? Semua orang pada datang. Semua orang pada datang, termasuk kepala pabrik yang atas saya, yang ngegendong sampai pos satpam. Terus dia panggil supir buat cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakitnya dibawa ke rumah sakit mana? Rumah sakit awal Calengka. Bawa ke Calengka yang dekat. Ya. Terus dioper ke Halmahera. Ya. Halmahera yang di Riau. Ya. Berapa hari di Cicalengka sebentar? Kalau di situ saya sudah agak ingat Pak. Kalau di situ jam 8:30 sampai jam 11:30 ya. Datang keluarga, mama saya sama saya ke rumah sakit itu. Lagi nunggu ambulan dari rumah sakit Halmahera Riau. Oh, jadi langsung dioper ya? Iya, langsung dioper. Nah, terus masuk operasi ya? Enggak, di situ cuma diperban doang Pak. Di rumah sakit UKA. Ya. Cuma diperban doang sama dikasih obat nyeri. Ya. Gitu. Di situ mah di situ doang. Ya. Tidak lanjutnya di rumah sakit Riau Halmahera. Jadi di operasi di? Iya, di Riau Halmahera. Sekarang udah dibulet ya? Udah. Dipotong ya, gitu kan. Berapa hari sana? Di rumah sakit Halmahera. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam ya. Siapa yang bayar? Perusahaan. Kita tidak keluar uang? Enggak, cuma uang tunggu doang sih. Soalnya dari perusahaan nggak ada yang nungguin kan, tetap keluarga yang nungguin gitu. Sedangkan jarak dari rumah ke sana kan jauh juga Pak. Ya, ya. Terus ada dari perusahaan yang nengok ke sana waktu di rumah sakit? Waktu beroperasi ya. Nggak ada. Nggak ada. Dari perusahaan, dari pimpinannya, dari temennya itu nggak ada? Nggak ada. Cuma lewat HP doang, masalah pembiayaan apapun juga Pak. Gitu ya. Nah terus sampai sekarang waktu pulang gimana waktu pulang? Waktu pulang itu kan uangnya belum beres semua ya, kan umum, bayarnya umum nggak pakai BPJS. Ya. Itu kontekan dulu sama ARD-nya. Iya, nunggu dilunasin. Setelah lunas dikirimlah dari perusahaan mobil buat nganterin. Gak mungkin kan dia pakai motor gitu kan. Udah beres ini dianterin lah pakai mobil. Berapa itu perusahaan keluar duit? Sekitaran 29.630.060 perak Pak. Kalau nggak salah itu ya, ada tulisan. Sampai ingat ya? Sampai ingat saya Pak. Tapi di luar itu tidak ada nih buat makan keluarga di sana? Nggak ada Pak. Uang pribadi ya. Ongkos bensin bolak-balikan jauh juga ke sana. Apalagi sekarang dia nggak bisa kerja ya? Iya. Nah, terus harapannya sekarang kan jangankan memikirkan ke depan ya, kan sekarang memikirkan penyakit aja. Ini masih sakit nggak? Masih sakit ya. Itu apa yang terasa kalau sekarang? Nyautan atau nggak? Panas. Hah? Panas. Ya.
terus suka sakit, kalau suka sakit. Tapi ya, nggak terus ya, nggak setiap saat ya, setiap saat. sedot gitu ya, gitu kan. Soalnya masih bisa ada obat gitu. Ya. Pasti kepala. Nah, perasaan gimana nih sekarang? Perasaan sekarang kita masih bujangan ya, gitu ya. Terus tangan saya sudah tidak ada, gitu ya. Apa saya laku ke perempuan atau enggak kan gitu ya? Pasti berkelimutlah masalah itu bermacam-macam. Apa saya bisa ada yang nerima kerjaan? Kalau kerja apa bisa kerja dengan tangan satu kan gitu ya, bermacam-macam. Nah sekarang gimana perasaan, coba ungkapkan. Sedih Pak. Jadi ya, usia berapa sekarang? 27. 27 lagi benteng-bentengnya ya. Nah gitu. Nah mungkin gimana itu, udah pernah ke itu nggak, ke kantornya itu setelah kejadian ini ya, gimana? Setelah kejadian kan kalau ke kantornya saya cuma ambil barang-barang kakak saya doang sih Pak. Kan motor, HP, dompet, surat-surat kan ada di dalam jok motor sama motornya semua di sana. Jadi saya datang ke perusahaan cuma ambil barang kakak saya doang gitu. Sambil nanyain Ke siapa? ke satpam gitu kan, yang nanyain kakak saya itu dia Asep. Yang nanyain atasannya di mana, gitunya di mana. Malahan kakak saya ngobrol sama satpam lama gitu kan. Cuman gitu doang. Satu kali saya ke kantor ambil HP, berangkat langsung ke Maera. Jadi sebelum dioperasi atau gimana, setelah dioperasi? Sudah dioperasi. Sudah dioperasi, kita ambilin motornya ya? Iya, motor sama HP. Gitu. Terus ada HRD-nya ketemu? Enggak Pak, enggak ketemu HRD, enggak ketemu ini, cuman satpam doang, ngobrol sama satpam. Enggak ada reaksi apa-apa dari itu. Nah mungkin pada kesempatan ini ya, perusahaan sekarang mau bagaimana gitu ya, lihat keadaan seperti ini, dinas tenaga kerja atau ya, jadi saya mohon ya, ini agar dapat diperhatikan seperti ini. Ini sekarang sudah kehilangan masa depan, ya, sudah kehilangan masa depan. Memang namanya celaka tidak ada yang itu ya, yang diharapkan, siapa yang mau celaka ya. Tetapi kalau sudah begini ya, bagaimana masa depan ini, gitu kan? Masa depannya dengan tangan sebelah, masih muda. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Nah, inilah gara-garanya tidak masuk BPJS ketenagakerjaan, sehingga perusahaan juga mampu nggak untuk membereskan masalah ini, kan gitu ya. Jadi sulitlah kalau sudah begini gitu ya. Makanya pemerintah menganjurkan untuk masuk BPJS kesehatan itu di situ, ketenagakerjaan itu. Gunanya seperti ini. Nah, apalagi pekerjaan yang rawan-rawan itu harus lebih diperhatikan itu. Seperti ini pekerjaan yang lebih rawan ya. Rawan sekali. Bagian apa itu? Bagian itu Garuk itu seperti apa? dari kain dari sampah. Tapi berhubungan langsung dengan mesin gitu kan? Rawan sekali itu garuk. Ya. Oke. Kang, di sini Kang, pindah. Bicaranya kencang ya. Kang, menambah pembicaraan tadi malam. Ya. Nah, saya barusan sudah menanyakan langsung secara itu dan kronologis awal dari itu. Nah, sekarang itu kan lebih jelas itunya ya.
Sekarang gimana nih menurut keluarga, kemauannya seperti apa? Saya mah pengennya maunya ya harus pihak perusahaan itu bertanggung jawab sepenuhnya Pak pada adik saya. Makanya kan adik saya itu ibaratnya mah celakanya kan perusahaan. Ya, memang ini kan kecelakaan. Kalau kecelakaan siapa yang itu ya, yang mau, pasti tidak ada yang mau ya. Dan itu bukan kesengajaan juga. Cuma sayangnya perusahaan tidak melengkapi persyaratan-persyaratan itu ya, model BPJS kesehatan segala macamnya kan itu ada aturan-aturannya seperti itu. Nah, makanya kami ya akan turun ke lapangan ya, akan menanyakan ke perusahaan sendiri ya, apakah ini benar nggak tidak ada BPJS kesehatan. Ini kan baru satu pihak ya, saya akan menanyakan. Kedua, bagaimana tanggung jawabnya seperti ini ya, gitu ya. Mungkin kalau ada BPJS kesehatan kan bisa ada asuransinya, ada bantuannya dari asuransi BPJS-nya. Tapi kalau sekarang siapa yang bertanggung jawab? Gitu ya. Memang waktu kemarin udah ditanggung oleh itunya gitu ya, untuk kecelakaan segala macam. Tapi kan tidak cukup untuk itu kan? Iya. Ya, tidak cukup untuk ini kesehatannya. Tapi sekarang masa depannya seperti apa? Kan gitu ya, masa depannya. Iya, masa depannya. Masa depannya apakah memang untuk pergaulannya, untuk sehari-harinya? Ya, itu yang lebih jelas ya gitu ya. Nah, sekarang apa dia bisa kerja lagi dengan tangan sebelah? Apalagi mungkin kalau di perusahaan lain bahkan akan lebih sulit kan ya, gitu. Nah, gitu kan. Di sini bakal diterima nggak kan gitu ya? Itu keterlaluan aja kalau seandainya tidak diterima kan gitu ya. Nah itu. Nah di situ mungkin pihak keluarga untuk apa? Untuk meminta pertanggungjawaban kepada itu ya, perusahaan ya. Jadi semuanya sudah dijelasin tadi ya. Mudah-mudahan aja pihak perusahaan, terus BPJS Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja harus lebih memperhatikan dengan kejadian ini. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Kalau memang toh di situ ada terjadinya BPJS Kesehatan, ada yang korupsi segala macam, nah itu tolonglah beresin ya. Jangan sampai gara-gara satu orang bisa menjerumuskan semua orang, kan gitu ya. Nah, untuk itu saya mohon kepada semua pihak yang terkait untuk dapat membantu permasalahan ini. Jangan sampai nanti permasalahan ini terulang kembali. Demikianlah hasil wawancara kami dengan korban maupun keluarganya. Mudah-mudahan aja ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.